Perkenalan dulu ya, saya Dr. Dewi, saya dari RSUD Fitri Chandra. Di sini kan semuanya pada ini banyak kan mau USG ya. Nah, ini nanti saya akan sedikit share ilmu atau berbagi wawasan bersama tentang kanker payudara. Sekalian untuk kita kenal apa sih kanker payudara sama gimana sih deteksi dininya gitu. Kebanyakan kan perempuan nggih, bapak-bapaknya nganter. Nanti boleh dibantu bapak-bapaknya ya. Nah, gini, pernah dengar nggak Bu kanker payudara, atau ada nggak sih saudara atau tetangganya yang kena sakit itu? Belum pernah? Nggak ada? Atau ngeri nggak sih kita kalau dengar kanker payudara? Pasti ngeri ya, dan kebanyakan itu pada perempuan. Nah, jadi apa sih itu kanker payudara? Nah, di situ sudah ada ya tulisannya. Jadi kanker payudara itu adalah tumor ganas yang menyerang jaringan payudara. Jadi jaringan payudara itu terdiri dari 3, yaitu kelenjar susu yang biasanya kalau kita untuk menyusui nggih, terus saluran kelenjar dan jaringan penunjang payudara. Kemudian apa sih itu kanker payudara? Gimana tandanya aja sih gitu? Yang pertama itu timbul rasa sakit atau nyeri pada payudara. Biasanya nyeri dan sakit ini tidak terlalu ini ya Bu ya, nggak cuman itu, soalnya ada yang lainnya. Kadang kalau kita mau menstruasi juga rasanya kan pasti keras dan nyeri nggih. Terus yang kedua itu semakin lama benjolan yang tubuh semakin besar, jadi ada benjolan di dalam payudara itu. Jadi payudara itu mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Terus mulai timbul luka pada payudara atau puting susu seperti koreng. Terus kulit payudara berkeriput seperti kulit jeruk. Tahu nggih Bu, kulit jeruk agak keriput geronjol-geronjol itu loh. Terus terkadang keluar cairan atau darah berwarna merah kehitaman dari puting susu. Nah, awalnya tandanya itu sudah ada ininya ya Bu ya, gambarnya, benjolan. Tapi ingat ya Bu, tidak semua benjolan itu selalu kanker. Tapi setiap ada benjolan kita harus waspada dan segera periksa. Benjolan itu apakah ganas atau tidak. Yang kanker itu adalah yang ganas. Dan biasanya kalau kanker itu selain adanya benjolan, biasanya ditandai seperti kayak penurunan berat badan yang signifikan. Signifikan itu maksudnya misalnya bulan ini jenengan 55 kilo, bulan depan itu 50 kilo. Bisa taunya gimana? Kita nggak perlu pakai timbangan, dilihat dari baju kita. Padahal kita nggak diet, nggak mengurangi makan, tapi kok tiba-tiba turun nih berat badanku, terus tiba-tiba ada keluhan-keluhan aneh nih. Nah, segera periksa dan konsultasi, nggih. Terus ada juga, pernah nggak ada yang mengalami ada benjolan terus diambil? Itu macam-macam ya Bu ya, benjolan itu. Nah, nanti yang saya tegaskan di sini nanti benjolan yang termasuk ke kanker, karena benjolan itu macam-macam. Bisa karena ibu menyusui itu ada benjolan terus nggak segera dilakukan tindakan, nanti bisa itu benjolan karena adanya penumpukan air susu, itu bukan kanker juga, belum tentu. Terus ada juga benjolan pada orang-orang, biasanya wanita-wanita muda, itu biasanya cuman benjolan yang belum tentu ganas juga. Jadi setiap ada benjolan kita juga tetap harus waspada, nggih. Terus yang kedua, kulitnya mengerut, jadi kayak tadi kayak kulit jeruk itu ya. Terus perubahan warna kulit jadi merah, jadi kita harus aware atau waspada juga. Terus perubahan pada puting, biasanya putingnya mendelep gitu. Terus keluar cairan dari puting. Nah, untuk pemeriksaan dininya gimana sih cara meriksanya? Pernah dengar sadari enggak Bu? Pernah dilakukan enggak di rumah? Belum pernah nyoba ya. Jadi caranya itu, jadi kanker payudara itu lebih mudah disembuhkan jika diketahuinya lebih dini. Jadi kalau kita merasa ada benjolan aneh, ya kita evaluasi 1 atau 2 bulan. Kok dia tambah besar atau kok dia tetap aja, kok tambah sakit. Nah, kita harus segera cek ke dokter terdekat atau ke layanan kesehatan terdekat. Kita soalnya semakin dini kanker kita tata laksana atau kita obati, nah progresivitasnya itu semakin rendah. Jadi kita tingkat kesembuhannya itu juga semakin tinggi, nggih. Jadi perlu
dilakukan kalau yang pertama kali kita yang mengetahui benjolan itu kita sendiri. Caranya yaitu kita ngecek dengan Sadari. Namanya itu Sadari singkatannya. Kepanjangannya adalah periksa payudara sendiri. Nah, kapan melakukannya? Nih, perlu diingat ya. Sebaiknya Sadari itu dilakukan secara rutin, yaitu sebulan sekali, 1 minggu setelah menstruasi. Ya, diingat 1 minggu setelah menstruasi. Jadi kalau sebelum menstruasi itu biasanya pernah nggak ngerasa kenceng, terus nyeri, lebih sensitif ya biasanya. Jadi tidak dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan, karena itu tidak akurat. Jadi lebih dianjurkannya 1 minggu setelahnya, setelah selesai. Terus untuk wanita yang sudah menopause itu pilih hari yang mudah. Jadi setidaknya sebulan sekali kita melakukan Sadari ini. Kalau untuk yang menopause atau sudah nggak menstruasi, biasanya salah satu tandanya itu diingat-ingat. Mungkin terserah mau tanggal berapa, tanggal 1 setelah gajian juga boleh, atau akhir bulan mau gajian juga boleh. Jadi seingatnya, pokoknya semudah diingatnya gitu nggih. Terus cara melakukannya, jadi nggak ada peraga ya. Cermin di rumah ada cermin besar ya Bu ya, yang bisa setidaknya segini. Cermin dari atas sampai bawah ada nggih segini. Nah, kita lihat di situ ada gambarnya nggih, bisa sambil dibaca. Yang pertama itu angkat kedua tangan. Jadi diangkat kedua tangan. Kalau lihat cermin kan kita bisa melihat payudara kanan dan kiri. Dilihat warnanya, apakah ada kemerahan atau ada sesuatu yang aneh dari warnanya, karena dari melihat aja. Apakah ada yang penampakan yang aneh dari luar? Nah, terus kedua, letakkan tangan di pinggang dan periksa payudara seperti pada langkah pertama. Yang kedua di pinggang seperti ini, nggih. Tetap dicek ada yang beda nggak, ada yang menonjol nggak, atau ada yang bentuknya berbeda, warnanya berbeda, seperti itu. Terus yang ketiga, tekan payudara dari atas ke bawah. Di situ udah ada gambarnya nggih, dari atas ke bawah. Itu ada ya, terserah dari pinggir atau dari tengah. Biasanya kita mulai dari pinggir yang dekat ketiak, nggih. Terus itu juga ada dari bawah ke atas. Di situ kita untuk mengetahui kita meraba. Biasanya kita merabanya boleh pakai 3 tangan, 2 jari, 2 tangan sampai 3 jari atau 2 jari. Ditekan ya. Di situ dilihat ada gerenjelan enggak, ada benjolan enggak. Biasanya kalau ada benjolan, nanti sekalian diukur seberapa kira-kira, dijimpit gitu loh Bu ya. Seberapa. Terus yang keempat, itu untuk memastikan itu benar-benar benjolan apa enggak. Jadi secara melingkar dari luar terlebih dahulu menuju puting. Jadi ke tengah, dari luar ke tengah. Dirasakan ada benjolan enggak. Nanti kalau ada benjolan, dilihat dia bisa digerakkan apa enggak, dia ditekan nyeri apa enggak, kayak gitu. Terus kalau memang ada, boleh dievaluasi 2 bulan. Nanti sama 2 bulan kok tambah besar, kok tambah sakit. Nah, nanti kita segera ke vaskes gitu. Terus kemudian yang kelima, tekan payudara ke arah puting. Lihat, kayak meres itu loh Bu. Kalau menyusui, itu kan kayak di ujung gini nggih, diperes gitu. Dilihat, apakah ada cairan yang keluar? Apakah tanah? Apakah darah? Apakah cairan yang berwarna lain? Gitu ya. Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Terus yang terakhir, posisi berbaring. Dan tekan kembali payudara secara melingkar. Jadi kayak tadi, berbaring sambil dirasakan. Kalau ini nggak perlu cermin, dirasakan. Melingkar, ingat kalau melingkar itu dari pinggir ke tengah ya. Dari pinggir ke tengah. Boleh bergantian, boleh bersamaan kanan antara kiri ya. Terus ini, faktor resiko dari kanker payudara. Orang-orang yang biasanya sering terkenanya, contohnya konsumsi makanan berlemak. Ini yang berlebihan ya Bu, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi terus rendah serat, makanan seperti itu mengandung zat karsinogenik. Nah itu alasannya. Jadi yaitu semakin merangsang pertumbuhan sel kanker itu. Terus menggunakan hormon tertentu secara berlebihan. Terus
pil kontrasepsi digunakan pada usia muda. Pil kontrasepsi sebelum kita memakai atau pil KB ya Bu istilahnya, itu kita sebaiknya konsultasi terlebih dahulu. Ada seseorang misalnya dia punya genetik atau orang tuanya atau siapa pernah mengalami kanker payudara atau kanker serviks, biasanya kita tidak memberikan tidak menganjurkan ya atau mengarahkan menggunakan pil KB atau KB dengan hormonal, karena itu lebih beresiko meningkatkan kejadian kanker ini karena punya genetiknya. Biasanya kita pakai yang tidak menggunakan hormonal. Tapi kalau misalnya segala sesuatunya itu bisa ditimbang-timbang nanti. Jadi segala sesuatunya boleh dikonsultasikan apakah lebih banyak manfaatnya dengan pil KB atau enggak. Jadi pemilihan KB itu juga sangat penting untuk kesehatan kita. Terus terapi radiasi pada daerah sekitar dada atau payudara pernah dilakukan sebelumnya. Terus wanita yang merokok, biasanya kalau di sini jarang ya kalau ini. Terus wanita yang bekerja malam hari di bawah cahaya lampu terang, ini berhubungan dengan radiasi juga. Terus wanita mengalami masa menopause setelah usia 50 tahun. Sebenarnya orang-orang dengan menopause itu juga rentan atau beresiko tinggi, jadinya perlu sekali pemeriksaan sadari ini sendiri dilakukan di rumah. Karena itu soalnya pada menopause itu keseimbangan antara hormonalnya itu juga sudah berbeda gitu ya. Terus wanita yang tidak pernah menyusui, ini juga salah satu faktor resikonya, tapi nggak selalu ya Bu. Ini kan memang berdasarkan penelitian, maksudnya nggak semuanya seperti ini, tapi kita juga waspada. Jadi menyusui itu juga penting, ASI itu juga baik ya, menyusui juga baik gitu nggih. Terus wanita yang tidak pernah melahirkan, terus wanita yang melahirkan anak setelah usia 35 tahun, dan wanita yang terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Nah itu sedikit ilmu atau share wawasan ya Bu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak tentang apa? Monggo terserah, terutama tentang ini kesehatan payudara kita. Monggo kalau tanya silahkan, nggak apa-apa. Terus ada juga Bu kasus-kasus yang sering itu adalah remaja, misalnya usia 16 tahun, 17 tahun ke atas sampai 25 tahun itu sering ada benjolan. Nanti lama-lama tambah besar tapi tidak sakit. Itu gimana ya gitu. Sering ada kayak gitu. Ya kita konsultasikan ke dokternya gimana. Nanti kita lakukan seperti pemeriksaan USG, kalau kita evaluasi. Kalau biasanya kalau usia segitu itu belum kalau mengarah ke kanker itu rata-rata kebanyakan tidak, tapi tetap kita harus waspada. Biasanya kalau terlalu besar atau mengganggu itu bisa dilakukan operasi atau pengangkatan. Nanti dari jaringan benjolannya itu kita cek lagi ke laborat apakah dia ganas apa tidak gitu. Itu biasanya sering-sering pada usia remaja. Terus kalau ibu menyusui, yaitu kalau dia tidak menyusui dengan tuntas ya, pernah ya Bu ya bengkak kayak gitu. Misalnya anaknya atau kita nyamannya menyusut di payudara yang sebelah kiri saja, kan lebih enak ya posisinya gini. Yang kanan nggak pernah disusuin, nggak pernah dikeluarin air susunya, jadi dia nanti ngerenjel gitu. Terus adem panas, bengkak panas. Nah itu solusinya kita harus, kalau kita nggak mau menyusui, kita harus perah ya, dikeluarkan ASI-nya biar tidak menumpuk. Kalau semakin menumpuk nanti tidak produksi lagi dan nanti malah bisa menjadi penyakit. Banyak kok Bu kasus-kasus yang ibu-ibu menyusui itu istilahnya ada infeksi di kelenjar susunya, jadi dia menumpuk terus terinfeksi bakteri. Tindakannya gimana? Kalau kita obat tidak tidak reaksi, dia dioperasi, dibersihkan gitu. Kadang ada sampai luka kok. Jadi perlu
yang hamil nanti kalau emang rencana mau pakai ASI eksklusif kayak gitu ya, menyusuinya kanan dan kiri seimbang gitu. Soalnya kadang ada yang pokoknya yang nyaman, memang yang nyaman itu menyusuinya yang sebelah kiri Ibu, lebih enak karena mangkunya gitu ya. Tapi tetap harus seimbang gitu nggih. Pripun? Ada pertanyaan lain nggak? Atau ada yang didiskusikan lain? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Sekian, semoga bermanfaat. Kertasnya walaupun cuma selembar, insya Allah bermanfaat, boleh dibawa pulang, nanti dipraktekkan, atau gambarnya aja ini ditempel di dekat cermin atau di dekat kamar mandi biar kita ingat apa dipotong sekecil ini caranya gimana. Kita nggak perlu inget-inget, nanti kalau oh caranya gitu, nanti tinggal ditempel di cermin. Setiap lihat cermin kita jadi ingat, oh aku gimana nih, apa namanya, udah waktunya cek belum ya, aku habis menstruasi belum ya, gitu ya. Sudah ya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.